Selamat pagi, Bu Friska, selaku guru mata pelajaran Sejarah Peminatan. Pada hari ini kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang gerakan nasionalisme di Turki. Sebelum itu perkenalkan, saya Jocelyn Nathaniel dari absen 14. Saya Angela Ferin dari absen 4. Saya David Valentino, absen 7. Saya Vita Magdalena Sucipno, absen 31. Selamat menonton. Jadi saya akan menjelaskan nama peristiwa dan aspek waktu. Yang pertama adalah Gerakan Turki Muda 1896. Gerakan ini adalah gerakan yang bertujuan untuk memperjuangkan Turki dari keruntuhan. Yang kedua adalah Perang Kemerdekaan Turki 1 November 1922. Perang Kemerdekaan Turki adalah peristiwa militer dan politik setelah ditaklukkannya Kesultanan Utsmaniyah dan Blok Sentral Perang Dunia Pertama. Yang terakhir adalah Deklarasi Republik Turki 19 Oktober 1923, di mana majelis mendeklarasikan Turki sebagai republik dan memilih Mustafa Kemal sebagai presiden pertamanya. Nah, selanjutnya saya akan membahas nih tentang latar belakang dari terjadinya gerakan nasionalisme yang terjadi di Turki ini. Latar belakang ini terbagi menjadi faktor intern dan ekstern. Faktor internnya yang pertama itu karena adanya kekecewaan rakyat atas kemundurannya Turki di bawah pimpinan Sultan Murad III sampai Sultan Abdul Hamid II, yang sampai disebut orang tuh the sick man of Europe. Lalu yang kedua, itu karena munculnya golongan-golongan terpelajar yang membawa paham-paham baru lah, seperti contohnya liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi. Lalu yang ketiga, itu karena adanya nih pengaruh dari revolusi Prancis yang dikenal ya dengan semboyannya, yaitu liberté yang berarti kemerdekaan, égalité yang berarti kebebasan, dan fraternité yang berarti persaudaraan. Lalu ada juga faktor eksternnya. Yang pertama karena adanya bangsa-bangsa lain seperti Rusia, Inggris, Prancis, dan Italia yang mengincar daerah jajahan Turki, bahkan sampai daerah Turkinya sendiri itu diincar karena mereka tuh menganggap daerah Turki itu sangat strategis untuk jalur perdagangan. Lalu faktor ekstern yang terakhir adalah karena kekalahan Turki pada perang Crimea. Lalu ada juga karena kekalahan Turki pada Perang Dunia Pertama yang terjadi pada tahun 1914 sampai 1918. Sekarang saya akan menjelaskan kronologi gerakan nasionalisme di Turki. Turki adalah kerajaan besar di Asia pada masa Sultan Sulaiman I pada tahun 1520 sampai 1566. Wilayah kekuasaan Turki mencakup Asia, Afrika bagian utara, dan Eropa bagian selatan. Kemunduran Turki pun disebabkan oleh persaingan asing, ketidakefisienan pemerintahan, korupsi, utang, dan kehilangan wilayah jajahan dalam konflik militer. Nasionalisme Turki semakin tumbuh setelah negara-negara sekutu berusaha terus untuk melemahkan Turki. Ketika kekecewaan rakyat Turki makin memuncak, tampillah the strongman of Turki, yakni Mustafa Kemal Pasha yang menentang sekutu. Gerakan Turki Muda pun dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha dengan tujuan untuk menyelamatkan Turki, membangkitkan nasionalisme, dan melakukan modernisasi di berbagai bidang. Proklamasi kemerdekaan Turki pun terjadi pada tanggal 29 Oktober 1923 yang menggantikan kerajaan Turki Utsmani dengan Republik Turki. Mustafa Kemal Pasha pun menjadi presiden pertama dan memindahkan ibu kota ke Ankara. Turki berhasil mengusir sekutu dan menggantikan perjanjian Persefres dengan perjanjian Lausanne pada tahun 1923 yang mempertahankan kedaulatan Turki kecuali di daerah Jazirah Arab. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang revolusi Turki Muda. Yang pertama, dimulainya era konstitusi kedua Kekaisaran Ottoman. Yang kedua, banyak organisasi bawah tanah di Turki, Utsmani yang mendirikan partai politik. Dan yang terakhir adalah Bulgaria mendeklarasikan kemerdekaannya dari Turki Utsmani. Pesan di samping saya ini diprasastikan di dinding mausoleum, tepat pada peringatan 100 tahun kelahiran Mustafa Kemal Atatürk. Hingga kini menjadi simbol betapa nasionalisme adalah warisan yang dianggap penting dari Mustafa bagi masyarakatnya. Sekian video dari kami, terima kasih, dadah.